berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Bunganya itu kecil-kecil, daunnya seperti berbulu, dan itu tumbuh hampir di seluruh dunia dengan bebasnya. Dimulai dengan di Amerika Utara, di mana bunga vinca itu dikeringkan dan dibuat teh oleh orang-orang Indian, bukan India tapi Indian yang gitu ya, yang pakai bulu gitu. Nah, itulah mereka tidak menderita kanker karena mereka minum teh dari bunga vinca. Kemudian perusahaan Eli Lilly, perusahaan Amerika, melakukan ekstraksi dari bunga vinca itu yang sebetulnya beracun sekali, menjadikan itu kemoterapi. Zatnya disebut vinbiristin dan vincristin dari vinca, dan itu mahal sekali proses untuk kemo. Tapi kalau ada yang sembuh, oke. Tapi banyakkan RIP, rest in peace. Betul? Ya. Tapi kalau kita bukan rest in peace, tapi bangkit kembali. Kesaksian utama dari kota Jakarta, Bapak Iwan Darmawan, sakit kanker paru-paru stadium 3B, orangnya sampai sekarang masih hidup. Tahun 2011 dibawa ke Singapura, di kemo. Dokter Singapura angkat tangan, suruh pulang, mengatakan makan, dia mau kasih makan apapun juga, dia mau makan apa kasih. Dijawab bagaimana dia mau makan, menelan aja juga susah. Kemudian ada teman yang ajarin, coba minum Magosai, itu tahun 2011. Tadinya dia tidak percaya, karena sudah tidak ada jalan lain. Dia minum Magosai, satu kali 100 ml, 2 minggu dia mulai bisa bangun. Sampai sekarang dia masih jualan mobil di Sunter. Tadinya dia tidak mengenal Tuhan, menyebut puji Tuhan saja tidak pernah. Sekarang dia terpanggil menjadi pendeta. Setelah dia sembuh dari penyakit mautnya itu, luar biasa. Dan Pak Iwan menjadi super leader dari Magosai, sudah dapat Toyota Innova, setiap kali ke luar negeri ikut gratis. Ke Paris, ke Italia, ke Swiss, ke Madrid, dan sekarang ke Amsterdam. Apakah Bapak Ibu mau seperti itu? Bapak Ibu tidak perlu menderita penyakit paru-paru dulu, kanker paru-paru, kemudian baru bertobat untuk minum Magosai. Sekarang juga, karena mengatakan saya sih sehat, minumlah 2 sloki saja. Coba kalau besok sesak napas, lemes, itu berarti ada penyakit di dalam tubuhnya. Berarti dokter tidak tahu, tapi Magosai tahu ada radikal bebas yang mengganggu. Yang banyak sekali sakit mah, sakit lambung. Tapi tetap aja makan pedes-pedes. Itu kan kolesterol tinggi, tapi tetap aja makan restoran Padang dengan santan yang begitu kental kolesterol. Oke? Racun yang luar biasa yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh oleh bapak-bapak dan ibu-ibu selebriti juga banyak yang melakukan itu, yaitu merokok. Merokok adalah dengan sengaja memasukkan radikal bebas ke dalam tubuh kita. Itu adalah satu dosa yang besar, karena kita diciptakan oleh Allah dan kita harus menjaga tubuh kita sebagai ciptaan Allah untuk menjadi sehat. Betul? Betul. Tapi banyak yang merokok luar biasa, memasukkan radikal bebas ke dalam tubuh. Kira-kira 5 tahun yang lalu, Majelis Ulama Indonesia mulai meributkan bahwa merokok itu haram. Saya bilang bukannya haram, super haram. Karena pertama, jadi kanker. Kedua,
memberatkan, membebankan hidup kita. Coba, waktu itu belum ada BPJS, karena BPJS juga saya kira nggak semua ya untuk demo dibayar ya. Dan saya coba usahakan semuanya demo ke Pak Jokowi BPJS supaya membayarkan Magozai. Itu saya dukung semuanya ya. Magozai tidak dibayar oleh BPJS. Mau sehat semuanya ya. Banyak sekali. Kasihan sekali kalau saya membaca. Oh ya, enak sekali. Ya usahakanlah. Keluarga Pak Yusuf Kalla di Makassar sudah banyak yang minum Magozai. Keluarga besar Kalla. Ya. Tapi belum ada yang berkesempatan untuk datang ke Pak Jokowi untuk menawarkan Magozai. Hidupnya penuh dengan stres. Dia bikin apapun juga salah. Dia bikin apapun juga dibilang nggak bener, nggak beres, nggak tahu apa ada presiden yang lain yang bisa membereskan. Kasih Magozai karena dia itu stres. Ya, Jakarta banjir, kasih Magozai, kering banjir. Betul? Ya, sobat sekarang. Dari sebelum kita menderita satu penyakit, lebih baik kita minum 2 sloki Magozai tiap hari. Ibu tidak perlu pakai tas Hermes, baik yang KW1 ataupun yang asli. Ya, tidak perlu pakai tas Louis Vuitton, tidak perlu. Pakailah kantong plastik cukup. Ya, karena kalau hujan juga safe kan. Kemudian, tapi Bapak Ibu sehat. Kalau ada bapak-bapak yang bandel tetap merokok, diapain? Diceraikan. Atau bahasa Inggrisnya get rid of him. Nah, ada caranya dengan herbal. Saya ajarin. Tahu buah durian? Nah, kenapa buahnya bau? Karena mengandung senyawa sulfur organik. Senyawa sulfur organik ini kalau dimakan ikut ke dalam aliran darah, menyebabkan kolesterol yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah langsung melompat. Sate kambing mengandung asam-asam amino yang menaikkan tekanan darah dan kolesterol. Kombinasikan duren dan sate kambing. Kemudian pakai minumnya dengan air, bir. Bir itu mengandung senyawa nitrosamin yang bisa langsung membuat orang kanker atau penyempitan pembuluh darah. Jadi apabila ibu-ibu yang cantik-cantik ada suaminya yang tidak tahu diri mau berselingkuh, berikanlah durian, sate kambing, minum bir. Apabila kurang kasih whisky. 3 hari RIP, rest in peace. Oke? Lebih hebat dari kopi sianida. Kalau kopi sianida masih ketahuan. Kalau kasih durian, buang aja kulitnya di kali, nggak apa-apa kan? Kan udah nggak ada Pak Ahok, jadi lemparin kulit durian ke sungai, nggak apa-apa. Kemudian sate kambing, kasih sate kambing tusukannya ya buang di bak sampah, ada yang tahu kan? Ya. Bir, botolnya juga buang aja di bak sampah, ada yang tahu. 3 hari langsung pergi suami itu untuk selama-lamanya. Oke? Jadi hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang lagi musim durian. Kemarin sore saya lihat di Mall Kelapa Gading durian istimewa dari Medan. Wangi sekali, tapi saya nggak berani makan. Takut kalau saya tadi malam kena stroke, hari ini siapa yang ngomong di sini? Betul kan ya? Kesian dong Mijika sendirian ya. Jadi hati-hati ya. Sekarang radikal bebas sumber penyakit. Dulu orang nggak ada yang bilang radikal bebas. Sekarang bermunculan. Mungkin karena banyak yang udah dengar saya kalau ngomong tentang radikal bebas, terus jadi zaman now modern kalau disebut radikal bebas. Itu kan? Nah, oke.
radiasi matahari. Bule-bule banyak yang nggak tahu. Dia pergi ke Pantai Kuta, dia berjemur-jemur supaya kulitnya coklat seperti kulit kita yang katanya eksotik. Tapi ibu-ibu banyak yang tidak mau kulitnya coklat, mau memakai pemutih yang buatan Hong Kong, yang ada merkurinya, kena kulit kanker, ya, kanker kulit. Nah, radiasi matahari X-ray itu menyebabkan kanker kulit. Belum pernah ada yang melihat kanker kulit ya. Di Australia sudah pernah, banyak. Kesian sekali. Kulitnya itu seperti melepuh. Kulitnya melepuh seperti mengelupas. Kasian sekali. Karena itu berbahagialah ibu-ibu yang senang kulitnya putih dan tidak mau jemur-jemur di Pantai Kuta. Itu kan di Tangerang juga nggak ada pantai kan buat ngejemur. Masa di tepi sungai ngejemur, nggak kan? Oke, ya. Kemudian polusi udara. Kalau mau cepat mati, setiap hari jalan dari Jalan Tamrin sampai ke bundaran yang pegang api itu Kebayoran Baru. Ya. Nah, kena itu polusi. Apalagi sekarang motor sudah boleh masuk Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman. Masuk semua itu polusi dalam tubuh kita. Sudah pernah lihat langit biru di Jakarta? Tidak ada kan? Itu karena polusi. Polusi dari kendaraan motor. Baik itu Gojek, baik itu Grab, baik itu bus atau Transjakarta, semuanya menghembuskan polusi ke udara Indonesia. Satu pulau yang bebas dari polusi dan masyarakat yang tinggal di situ bisa mencapai usia hampir 100 tahun. Pulau apa? Okinawa. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu mau hidup dengan usia yang lanjut, pindah ke Okinawa. Kalau tinggal di Indonesia, tidak ada harapan bisa mencapai usia 100 tahun. Udah bagus kalau 70 tahun, betul kan ya? Udah bagus kalau ngap-ngapan terus langsung pingsan, jatuh, mati. Oke? Dia gaya hidup malas bergerak. Wah, sekarang banyak sekali kan yang hidupnya bergaya. Orang Indonesia itu banyak sekali loh yang kaya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau melihat bagaimana mereka yang kaya itu caranya makan, pergi ke hotel-hotel bintang 5. Ya, saya dulu kepengen sekali makan pecel lele. Apa sih pecel lele? Dan biasanya dijual di pinggir jalan pakai tenda kan? Dan saya nggak bisa. Itu namanya restoran Amigos. Tahu Amigos? Agak minggir got sedikit. Saya nggak berani karena banyak bakteri yang jalan ya. Atau restoran Hello Kitty. Tahu Hello Kitty? Kalau kita lagi makan ada kucing di bawah kita main-main. Ya saya nggak bisa. Nanti saya bisa langsung masuk ke UGD malamnya. Jadi saya makan pecel lele di Hotel Borobudur. Tahu satu porsi berapa? 125.000. Terus saya cerita kepada sopir saya, "Dok, itu mas saya bisa dapat 6 porsi pecel lele kalau saya makan yang di pinggir jalan." Itulah. Banyak sekali sekarang businessman makan secara lahap, terutama untuk dinner. Tidak ada kesempatan untuk bergerak lagi. Perutnya makin lama makin besar dan penuh dengan bermacam-macam radikal bebas karena gaya hidup yang super modern. Dan saya anjurkan kepada bapak ibu supaya memiliki badan yang langsing. Mau kan? Mau ya. Tidak perlu menelan kalori 12 tablet sehari. Oke? Karena mahal kan? Oke? Pagi-pagi sarapannya dengan pepaya. Udah. Kalau di sini saya lihat lagi di hotel, sarapannya itu kayak orang makan siang. Ada nasi goreng, ada lontong cap gome, ada sate ayam segala rupa. Aduh.
Pepaya itu sangat bagus sekali karena mengandung enzim papain yang melancarkan pencernaan di dalam tubuh kita. Ya, dan pepaya itu tidak musiman. Mau beli pepaya tiap hari juga ada kan? Oke. Kemudian makan siang cukup dengan nasi setengah piring. Itu yang saya lakukan. Oke, makan dengan tahu atau tempe atau ayam kampung goreng, itu yang saya senangi. Kalau sore hari saya makan, kalau datang ke Jakarta murah deh, ketoprak. Tapi ketopraknya di Kelapa Gading, nggak pakai kucing di kolong meja, nggak pakai Amigos, ya. Dia mahalan sedikit lah, satu porsi 26.000 daripada nanti harus masuk UGD. Itu makanan-makanan yang sehat. Toge, banyak makanan yang sehat. Kalau bapak ibu yang sudah lama menikah belum dapat keturunan, selain minum magose, makan toge yang banyak. Makan toge, makan tempe. Ingat, tukang beca makannya toge dan tempe, anaknya banyak. Istrinya juga banyak. Tuh kan? Tuh, ya, itu mengandung vitamin E. Vitamin E sangat bagus untuk kehamilan. Kemudian garam, gula, dan lemak. Makanan Indonesia penuh dengan garam, penuh dengan lemak, santan yang kental. Kue basah yang enak bukan main mengandung lemak, santan, dan gula. Alhasil dapat diabetes. Makanlah makanan-makanan yang sehat. Bolehlah makan kue basah seminggu sekali boleh, tapi jangan tiap hari. Ada yang orang tiap hari breakfastnya dengan sayur kari yang kental, laksa yang kental, maka menumpuklah itu kolesterol. Dan tinggal WA ke saya, dok, kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi, mesti dimakan apa ya bu? Dok, besok nanya lagi begitu, besok nanya lagi, padahal juga udah sering dikasih tahu ya. Jadi makannya pun juga harus kita jaga. Kemudian obat-obatan kimia dan lemak jenuh. Banyak yang mengira bahwa kalau minum vitamin kita jadi sehat. Itu zaman kuno. Kalau zaman now tidak bisa kita mendapatkan vitamin yang bagus. Semua vitamin buatan Tiongkok, made in China. Oke? Bahan bakunya perusahaan-perusahaan dari Swiss seperti Hoffmann La Roche, BASF, penghasil vitamin. Bikinnya di mana sekarang? Bikinnya di Tiongkok. Karena kalau dia bikin di Swiss tidak bisa bayar upah buruh, terlalu mahal. Dan di Tiongkok tidak diperhatikan mengenai kotoran-kotoran. Jadi air-air yang penuh dengan kotoran membuat vitamin itu dibiarkan saja. Malah yieldnya, hasilnya bisa memiliki persentase yang tinggi sekali. Jadi percuma beli vitaminnya buatan Tiongkok. Di luarnya Blackmores, di luarnya made in Australia, tapi belah itu vitamin. Asalnya dari mana? Di Australia tidak ada yang bikin bahan baku untuk vitamin. Tidak ada pabrik vitamin C, tidak ada vitamin A, tidak ada vitamin B. Tapi di Indonesia ada vitamin A dan D, abu dan debu. Itu yang paling hebat buat kita. Itu yang kita hirup setiap hari. Ya. Jadi kalau kita melihat Manggozai ini mengandung begitu banyak vitamin, bisa dilihat di informasi bagaimana goji, hampir semua vitamin. Dan goji sangat baik sekali untuk mata. Kesaksian dari saya sendiri. Di tahun 2006 saya memiliki kelainan di mata saya, di mana mata saya itu seperti ada berlian.
Bagus kalau berliannya benar, tapi ini enggak. Jadi di kiri satu, di kanan satu. Kalau saya goyangkan kepala saya, berliannya bergerak-gerak. Spesialis mata mengatakan itu tanda-tanda glaukoma itu harus dioperasi. Saya minum Magosai, mengandung goji, sekarang hilang. Sekarang malah mata saya tambah lama tambah tajam. Saya bisa melihat ibu pakai makeup atau tidak. Kan baru aja ada ceramah kan ya, baru ada presentasi cantik tanpa makeup, ya. Nanti ada ceramah lagi buat laki-laki ganteng tanpa makeup. Mau? Pasti. Minumlah Magosai. Ya itulah. Lemak jenuh. Anak-anak kesian sekali. Itu sangat senang sekali makan kentang goreng dari fried chicken atau McDonald. Senang sekali. Udah pernah lihat benar minyaknya di dapur kayak apa? Minyaknya dipanasi 24 jam. Kalau mau tahu, ntar pulang panasin minyak di kuali 24 jam. Sampai besok lihat warnanya jadi apa. Warnanya akan berubah seperti warna minyak mobil yang sudah harus diganti. Dan itu diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita untuk disantap, enak. Jadi kasihan sekali. Dari kecil sudah dikasih makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi selain daripada Magosai, kita pun juga harus menjaga kesehatan kita. Ada banyak sekali yang menanya, saya menderita kista, kok belum sembuh-sembuh ya? Udah minum Magosai 3 botol. Kemudian saya tanya, Bu, apa ibu pantang atau enggak? Enggak. Kista, jangan sekali-kali makan ikan asin. Jangan sekali-kali makan telur asin. Telur asin sekarang ada produk luar biasa, belum masuk ke Indonesia, yaitu keripik kentang digoreng pakai telur asin. Luar biasa enaknya. Di Singapura orang sampai ngantri belinya. Tokonya buka jam 8, jam 10 udah habis. Telur asin itu kolesterol tinggi, bukan main. Itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan. Dan jangan coba-coba juga. Banyak sekarang pertanyaan ambeien. Hampir setiap hari, Dok, kalau ambeien obatnya apa ya? Saya udah ada itu di sini, tinggal klik, copy paste, jadi ya ambeien itu obatnya. Tanya, makan cabai enggak? Makan tetap. Mana bisa kalau saya nggak makan pakai sambal? Ya orang ambeien makan pakai cabai, pakai sambal, ya sama aja bohong, betul kan? Ya. Jadi kita harus merawat diri kita sendiri. Kalau ada yang ingin bertanya, tapi pertanyaannya yang logis, saya akan memberikan, saya punya business card. Hati-hati, jangan video chat, ya. Tidak akan saya ladenin, oke? Kemudian juga pertanyaannya juga yang logis. Contoh pertanyaan yang tidak logis, lucu deh, tapi jangan tersinggung ya. Seorang ibu minum Magosai, Dok, saya udah minum Magosai 1 botol, kok libido saya naik? Solusinya apa ya? Salah. Terus saya bilang, wah hebat dong, suaminya bahagia sekali kalau ibu libidonya naik, betul kan? Nggak punya suami. Terus dia menjawab, suami saya sudah meninggalkan saya, Bu. Pak, katanya, Dok. Jadi dia sendiri. Terus suruh cari solusinya, saya apa ya, cari aja lagi cowok lain, gitu kan? Tapi
Tapi saya nggak berani menulis begitu. Ya udah saya diemin aja nggak jawab. Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanya di meja, betul kan? Ya. Kalau ada juga, dok, saya minum mago saya kok BAB saya jadi bertambah.